Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil analisa dari perusahaan dagang, yaitu perusahaan dagang PT Indo Retail Makmur International Tbk. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Osvaldo Jefferson dengan 3 digit NRP terakhir 007, Elvana Devania 023, Ulan Ayu 028, Ayesa Kirania 039, Lutfia Ramadina 045. Sebelum kami membahas topik utama dari presentasi kali ini, yaitu analisa dari perusahaan dagang PT Indo Retail Makmur, pertama-tama kami akan menjelaskan terkait dengan company profile dari PT Indo Retail Makmur. PT Indo Retail Makmur International Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi, perdagangan umum, keagenan, dan perwakilan yang berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, kami akan memaparkan terkait dengan profil dari Dewan Komisaris dan diikuti dengan profil Dewan Direktur dari perusahaan PT Indo Retail Makmur International Tbk. Untuk profil Dewan Komisaris, yang pertama adalah Profesor Dr. Jisman Simanjuntak selaku Presiden Komisaris. Yang kedua, Ferry Noviadio Saputra selaku Komisaris. Yang ketiga, Sudarsono selaku Komisaris. Yang keempat, Jenny Miranti Inggawati selaku Komisaris Independen. Yang kelima, Adi Pranoto Leman selaku Komisaris Independen. Dan terakhir adalah Timotius selaku Komisaris Independen. Lalu, untuk profil Dewan Direksi, yang pertama adalah Haliman Kusejo selaku Presiden Direktur. Yang kedua, Christian Rahardi selaku Direktur. Yang ketiga, Kiki Yanto Gunawan selaku Direktur. Dan yang terakhir adalah Haryono Wreksuremboko selaku Direktur. Struktur kepemilikan saham perusahaan menunjukkan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi, dengan 3 pemegang saham utama yang menguasai hampir seluruh kepemilikan. Hanawel Group Limited menjadi pemegang saham terbesar dengan persentase 39,35%, disusul oleh Antoni Salim dengan 25,30% dan PT Megah Era Harja dengan 20,13%. Secara keseluruhan, ketiga pihak tersebut mengendalikan 84,78% dari total saham perusahaan baik pada awal maupun akhir tahun 2024. Hal ini mencerminkan dominasi kuat dalam pengambilan keputusan strategis karena mayoritas suara berada di tangan sekelompok kecil pemilik. Sementara itu, saham publik atau pemegang saham dengan porsi di bawah 5% hanya menyumbang sekitar 15,22% dari keseluruhan komposisi. Kelompok ini terdiri atas perusahaan, individu, serta institusi asuransi. Sebagian besar saham publik dikuasai oleh institusi perusahaan, sedangkan porsi individu relatif kecil dan bersifat stabil. Jika dilihat dari asal domisili pemilik saham, investor domestik memegang sekitar 54% dari total saham, dengan peningkatan dari 972 menjadi 1095 investor dalam kurun waktu 1 tahun. Di sisi lain, investor asing menguasai sekitar 46% saham dengan jumlah investor yang sedikit meningkat dari 28 menjadi 29. Tetapi porsi kepemilikannya turun tipis dari 46,04% menjadi 45,70%. Pergeseran ini mengindikasikan adanya kenaikan keterlibatan investor domestik meskipun dominasi kepemilikan asing tetap signifikan. Secara umum, total saham perusahaan tetap berada pada angka 14 miliar 184 juta lembar sepanjang tahun, tanpa adanya perubahan struktur mayoritas. Konsistensi ini menggambarkan stabilitas komposisi kepemilikan dan minimnya dinamika perpindahan saham. Dengan dominasi kuat dari 3 pemegang utama serta distribusi publik dan asing yang relatif kecil dan stabil, struktur perusahaan menunjukkan karakteristik kontrol terpusat dengan potensi arah kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh pemegang saham mayoritas. Baik, untuk laporan posisi keuangan pada tahun 2024, total aset PT Indo Retail Makmur International Tbk tercatat sebesar 21,36 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 20,71 triliun. Kenaikan sekitar 648 miliar atau 3,1% ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang stabil pada aset perusahaan. Kenaikan terutama berasal dari aset tidak lancar, yang naik dari 17,18 triliun menjadi 18,36 triliun. Hal ini menandakan adanya peningkatan nilai investasi jangka panjang atau penambahan aset tetap. Sementara itu, aset lancar mengalami penurunan dari 3,53 triliun menjadi 2,99 triliun, kemungkinan karena turunnya kas atau piutang usaha. Dari sisi kewajiban, liabilitas perusahaan turun dari 7,64 triliun menjadi 7,12 triliun. Penurunan sekitar 6,7% ini mengindikasikan bahwa perusahaan telah mengurangi beban
utang atau melakukan pelunasan kewajiban tertentu. Di sisi lain, ekuitas meningkat dari 13,07 triliun menjadi 14,23 triliun atau naik 8,9% yang mencerminkan bertambahnya laba ditahan dari hasil kinerja positif selama tahun berjalan. Secara keseluruhan, struktur keuangan perusahaan pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang sehat dan solid. Dengan peningkatan aset dan ekuitas disertai penurunan liabilitas, ini berarti tingkat ketergantungan terhadap utang semakin berkurang dan kekuatan modal sendiri semakin meningkat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan laporan laba rugi dari PT Indo Retail Makmur Internasional. Jadi untuk laporan laba ruginya sendiri adalah terkait dengan kinerja laba rugi pada tahun 2024 yang memperlihatkan hasil yang sangat positif. Pendapatan usaha meningkat dari 1,39 triliun pada tahun 2023 menjadi 1,43 triliun di tahun 2024, yang mana naik sekitar 2,7%. Walaupun kenaikannya relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan di tengah kondisi ekonomi yang mungkin menantang. Karena tidak terdapat beban pokok penjualan yang signifikan, maka laba bruto perusahaan nilainya sama dengan total pendapatan. Hal ini menggambarkan bahwa model bisnis PT Indo Retail lebih berfokus pada investasi dan kepemilikan saham di entitas lain, bukan pada aktivitas produksi atau distribusi langsung. Dari sisi biaya, beban penjualan serta beban umum dan administrasi mengalami kenaikan dari 1,8 triliun menjadi 1,17 triliun. Kenaikan sekitar 8,8% ini masih tergolong wajar dan bisa dikaitkan dengan peningkatan aktivitas operasional atau inflasi biaya. Namun di sisi lain, pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain juga meningkat cukup signifikan. Pendapatan keuangan naik dari 488 miliar menjadi 532 miliar. Sementara pendapatan dari bagian laba Ventura dan juga bunga turut berkontribusi secara positif. Secara keseluruhan, laba bersih tahun berjalan naik dari 786,8 miliar pada 2023 menjadi 1,9 triliun pada 2024 atau meningkat sekitar 38,7%. Hal ini menegaskan bahwa perusahaan mampu mengelola aset investasinya secara efisien dan meningkatkan profitabilitasnya. Berikutnya saya akan menjelaskan dari laporan perubahan ekuitas dari PT Indo Retail Makmur Internasional tahun 2024. Bisa kita lihat pada laporan perubahan ekuitas di atas, bahwa modal di sektor perusahaan tetap stabil di angka 3,48 triliun sejak tahun 2023 hingga tahun 2024. Tidak terdapat tambahan setoran modal maupun transaksi saham treasury selama tahun berjalan. Berikutnya kita juga bisa melihat adanya peningkatan ekuitas perusahaan yang sebagian berasal dari akumulasi laba ditahan yang bertambah seiring dengan meningkatnya laba bersih tahun 2024 sebesar 1,9 triliun. Walaupun di tabel keuangan kita tidak bisa melihat adanya perubahan ekuitas perusahaan, tetapi jika kita melihat laporan keuangan secara penuh, kita bisa mengetahui bahwa ekuitas perusahaan meningkat secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan strategi manajemen yang lebih memilih menahan laba daripada membagikannya sebagai dividen. Hal ini mereka lakukan demi memperkuat posisi keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, laporan perubahan ekuitas tahun 2024 dari PT Indo Retail Makmur Internasional menunjukkan bahwa mereka memiliki stabilitas struktur modal serta komitmen perusahaan dalam memperkuat fondasi keuangan mereka melalui akumulasi laba yang mereka dapatkan. Berikutnya saya akan menjelaskan dari laporan arus kas PT Indo Retail Makmur Internasional tahun 2024 dan kita bandingkan dengan tahun 2023. Untuk kategori aktivitas operasi kita bisa lihat bahwa ada penurunan yang sebelumnya 333 miliar menjadi 179 miliar. Hal ini bisa terjadi karena piutang yang mungkin naik ataupun biaya dibayar di muka yang terjadi selama aktivitas operasional. Berikutnya kita bisa lihat dari aktivitas investasi. Dari angka tahun 2024 menunjukkan bahwa angkanya positif 415,74 miliar. Sedangkan tahun 2023 aktivitas investasinya ada minus 510 miliar. Nah, hal ini bisa terjadi karena pada tahun 2024 mereka menerima kas dari penjualan aset atau investasi yang mereka lakukan. Kemudian jika kita lihat dari kategori aktivitas pendanaan, dari yang sebelumnya positif 721,6 miliar menjadi minus 441,47 miliar. Hal ini bisa terjadi karena mereka ada pembayaran utang ataupun dividen yang mereka lakukan. Kemudian untuk likuiditas, kita bisa lihat pada kas akhir periode yang sebelumnya 913 miliar sekarang sudah lumayan meningkat menjadi 1,67 triliun.
Untuk kesimpulan, kita bisa melihat bahwa likuiditas masih aman, tetapi arus kas dari operasional itu melemah. Dan kita bisa melihat bahwa aktivitas investasi yang mereka dapatkan tahun 2024 menambah jumlah kas yang mereka dapatkan di akhir periode. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Indo Retail Makmur Internasional pada tahun 2024 menunjukkan kondisi yang sangat sehat dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Total aset meningkat dan liabilitas menurun, menandakan struktur keuangan yang semakin kuat dan rendah ketergantungan terhadap utang. Peningkatan laba bersih hingga 38,7% mencerminkan pengelolaan investasi yang efektif serta kemampuan perusahaan mempertahankan profitabilitas meskipun beban operasional naik. Ekuitas pada PT Indo Retail Makmur Internasional juga tumbuh melalui akumulasi laba ditahan, sejalan dengan strategi konservatif tanpa penambahan modal eksternal maupun transaksi saham treasury. Meskipun arus kas operasi menurun dan kas akhir periode berkurang, posisi likuiditas perusahaan masih tergolong aman karena saldo kas tetap memadai dan investasi yang dilakukan bersifat ekspansif. Secara ringkas, perusahaan berada dalam keadaan stabil dan solid dengan prospek keberlanjutan yang positif.